Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini, maksud saya kemarin hari Ahad 29 Agustus, FNN menurunkan artikel karya Asy'ari Usman. Asy'ari Usman ini wartawan di FNN juga, bahkan dia lebih senior daripada saya. Dia punya jam terbang lebih panjang daripada saya di bidang jurnalistik ya. Dan karyanya banyak, dan yang salah satu yang rekam jejaknya adalah dia sebetulnya pernah menjadi wartawan sekaligus penyiar dari BBC London. Wah, dahsyat ya. Jejaknya sampai menyeberang ke benua lain. Kalau saya lewat Bekasi udah kesasar. Kalau Bang Asy'ari ini sudah pernah menjadi wartawan sekaligus penyiar BBC London, dan itu dalam tempo yang panjang. Dan banyak artikelnya, dia aktif menulis, dan salah satunya dibukukan dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh FNN Publishing ya. FNN Publishing itu di atas, kanan atas, judulnya Risalah Seorang Wartawan. Nah, ini orangnya nih, Asy'ari Usman. Asy'ari Usman ya. Oke saudara, kata pengantar Rocky Gerung. Saudara sekalian, yang saya maksud adalah artikel dia berjudul Pak Luhut, apakah Anda menjadi kaya raya tanpa noda? Pak Luhut, apakah Anda menjadi kaya raya tanpa noda? Ah, ini dia. Ya. Oke. Saya baca aja. Luhut Binsar Panjaitan, LBP maksud saya, melayangkan somasi kepada pengacara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, Direktur Koordinator untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Wow, ini Kontras ini dulu menjadi sangat terkenal ketika koordinatornya bernama Munir. Dan akhirnya dia meninggal dibunuh di atas pesawat dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam. Oke? Kontras ya. Luhut merasa terhina dan terfitnah oleh video wawancara Haris di kanal YouTube-nya. Isi wawancara itu mengurai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua. Di Blok Wabu, Papua. Kontras, Walhi, dan sejumlah lembaga nirlaba lainnya. Nirlaba itu non-profit. Nah, ya. Kontras, Walhi, dan sejumlah lembaga nirlaba lainnya melakukan riset cepat. Tobacom Del Mandiri atau TDM, menurut temuan riset itu ikut dalam pengelolaan tambang di Blok Wabu. TDM adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group TSG. Luhut adalah salah satu pemegang saham TSG. Mungkin sekali ada kelemahan dalam video Haris. Oke, kata Bang Asy'ari begitu ya. Kita tidak tahu pasti. Tapi riset bersama sejumlah lembaga nirlaba itu tentu tidak main-main. Saya sepakat. Tentu apalagi lembaga keroyokan yang sudah punya rekam jejak, Greenpeace, Jatam itu jaringan advokasi pertambangan. Kemudian ada Walhi, ini juga luar biasa bidang-bidang di lingkungan hidup. Dan lain-lainnya itu termasuk LBH gitu kan. LBH. Melakukan riset tentu tidak main-main. Mereka pastilah sudah siap dengan segala risiko, termasuk kalau digugat oleh Luhut. Akan tetapi, mengingat sejarah Luhut dalam bisnis pertambangan, mulai masuk nih Bang Asy'ari ini ya. Akan tetapi, melihat sejarah Luhut dalam bisnis pertambangan dan juga bisnis-bisnis lain, apakah dia perlu mempersoalkan temuan riset yang dibeberkan di kanal Haris itu? Apakah Luhut ini seorang pebisnis yang bersih dari segala aspek? Apakah Luhut ini seorang pebisnis yang bersih dari segala aspek? Bang Asy'ari ya mulai ya. Somasi ini terasa berlebihan. Seolah Luhut itu seorang penguasa sekaligus pengusaha yang suci, bersih, tanpa kesalahan. Apa iya? Kata Bang Asy'ari nih, saya cuma bacain doang ya. Jujur saja, Pak Luhut, apakah Anda menjadi kaya raya seperti sekarang ini tanpa noda? Tanpa ada yang dilanggar? Anda yakin praktik bisnis Anda di masa lalu benar-benar lurus? Tidak ada abuse of power? Ya,
penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, tidak ada preferensi karena posisi Anda atau karena siapa Anda. Wah, ini pertanyaan menarik sekali, saudara. Pertanyaan menarik sekali, apakah benar bisnis Anda menjadi mulus hebat itu murni karena bisnis, bukan karena preferensi siapa Anda atau Anda siapa? Ingat, jabatannya dahsyat. Sebagai militer bintangnya 4, walaupun yang satu kan yang saya dengar kan bukan pangkat Nuri, apa sih namanya, pangkat Cadia lah, menjelang pensiun atau apa, saya nggak ngerti istilahnya ya. Luhut bintang 3, kemudian menjadi bintang 4 ya. Apakah tidak ada abuse of power? Gitu kan. Apakah tidak ada penyalahgunaan kekuasaan? Saya bergaul dengan pejabat, saudara. Saya ulang-ulang dari berkali-kali di kanal-kanal saya, bahwa selaku wartawan saya bergaul dengan semua level. Office boy, saya ngobrol bercanda, ngopi bareng. Satpam, apalagi saya kemarin bilang saya karaokean bareng sama mereka kan. Pejabatnya dari mulai eselon 3, eselon 2, eselon 1, saya ngobrol bercanda. Bahkan menterinya saya makan siang bareng sebagainya di ruang hanya berdua dengan sang menteri. Saya bercanda semua dan saya paham betul dengan kelakuan para pejabat ini. Baik sendiri maupun sendiri itu kalau dia punya usaha sendiri, maupun dia menolong kroninya pengusaha-pengusaha dengan preferensi yang mereka miliki. Ini apalagi Luhut adalah seorang pengusaha sekaligus penguasa, yang menurut istilah Bang Rizal Ramli adalah peng-peng, pengusaha sekaligus penguasa. Kata Bang Rizal, menjadi pengusaha itu mulia, menjadi pengusaha itu mulia, menjadi penguasa itu mulia. Tapi begitu menggabungkan keduanya menjadi penguasa dan pengusaha, peng-peng, maka yang ada adalah ketidakadilan, tidak fair. Bahkan seperti kata Azhari Usman tadi, sangat besar potensi abuse of power-nya, penyalahgunaan wewenangnya, kekuasaannya. Lanjut. Masa iya temuan riset yang menyebutkan Anda ikut dalam bisnis tambang di Blok Wabu sempat membuat Anda berang? Marah ya Pak Luhut. Dan kemudian mengintimidasi agar Haris dan Fathia meminta maaf. Janganlah mentang-mentang Anda bisa mengerahkan siapa saja untuk bertindak, lantas Anda melayangkan somasi kepada Haris. Kemudian Anda mencoba memaksa dia Haris dan Fathia tunduk meminta maaf. Sob. Haris Azhar dan Fathia Maulidia pasti bukan orang sembarangan yang bisa diancam-ancam. Wah, Bang Asari mulai. Top. Mereka punya reputasi. Mereka tak pernah berbisnis yang merugikan negara, tak pernah ikut dalam kegiatan pertambangan, dan tidak pula memiliki kekuasaan. Mereka cuma aktivis, bos. Setuju, mereka cuma aktivis. Mereka cuma aktivis yang bermodal semangat dan ilmu pengetahuan, gelar-gelar akademis, dan pengalaman lapangan yang luar biasa ya. Mereka tidak punya kekuasaan. Saya setuju. Mereka tak pernah menjadi maklar tanah. Maksudnya apa nih Bang Azhari? Tak punya rekening gendut. Wah, apalagi maksud ini? Mereka pastilah tak punya rekening di luar negeri yang isinya sampai miliaran dolar. Bang Asari ada-ada aja. Ini maksudnya siapa, Bang? Punya rekening di luar negeri yang sampai miliaran dolar. Ini maksudnya siapa nih? Aduh. Ya memang lah, pasti nggak mungkin lah si Haris Azhar dan Fathia tadi punya rekening luar negeri sampai miliaran dolar. Saya mendengar dari seorang mantan menteri, saya mendengar dia kira-kira setahun yang lalu atau 8 bulan yang lalu lah, saya mendengar dari mulut seorang mantan menteri yang mengatakan mantan menteri ini punya teman di Singapura. Singapura ini dia bukan orang sembarangan tapi mantan menteri. Kalau nggak salah mantan menteri luar negeri di Singapura di sana. Dia mengatakan kepada temannya yang mantan menteri itu, yang kemudian cerita kepada saya, kamu tahu nggak, teman kamu itu punya uang cash, punya simpanan cash 1,6 miliar dolar. Wis, ngeri nggak bos? Cash ya, bukan bentuk aset ya, bukan punya gedung, punya lahan, bukan. Cash. Punya cash di rekening 1,6 miliar dolar. Dan itu masih ditambah lagi kalimat, itu baru di Singapura saja bro, belum di Hong Kong dan lainnya. Gila. Saya tanya pada mantan menteri itu, siapa yang dimaksud teman? Dia sebutkan nama. Dan buat saya ketika disebut nama saya nggak terkejut. Saya tidak kaget. Orang itu punya uang segitu. Tapi orang ini, mantan menteri mengatakan pada saya sambil mengutip kata temannya yang mantan menteri luar negeri di Singapura tadi, bahwa kalau
temanmu itu punya 100, 300, 400 juta dolar, saya maklum. Ya, dia bilang gitu ya. Kalau dia punya uang sampai 400, bahkan 600 juta dolar, saya maklum karena dia pengusaha. Gitu ya. Tapi kalau sampai 1,6 miliar dolar, ini sesuatu masalah ini. Sehebat-hebatnya pengusaha, apalagi belum masuk daftar Big Five misalnya gitu, punya uang sampai 1,6 miliar dolar cash gitu ya. Cash ya, bukan aset, bukan saham, bukan lahan, bukan gedung ya. Cash itu sesuatu. Saya tanya, siapa temannya? Si Ado gitu. Saya nggak heran, saya bilang gitu. Iya, saya juga nggak heran. Cuman saya takjub aja mendengar angkanya sampai sebesar itu. Oke, lanjut lagi dikit lagi. Mereka tidak sekaliber pejabat tinggi. Siapa mereka tadi ya? Haris dan Fathia tadi. Mereka tidak sekaliber pejabat tinggi Indonesia yang disebut-sebut. Ini masuk ke yang saya ngomong. Yang disebut-sebut memiliki simpanan 1, miliar dolar di Singapura. Penulis adalah wartawan senior FNN. Saudara sekalian, memang kalau kita baca ya, ini memang seru sekali perseteruan antara Luhut dan Haris ya. Aduh, ini seru sekali. Dan beritanya memang kalau kita baca-baca menjadi kayak Tempo misalnya. Tempo menulis begini, Tempo nih. Tempo Senin hari ini 30 Agustus. Luhut somasi Haris Azhar, YLBHI, menekan kebebasan berpendapat. Saya baca dikit aja ya. Ini dia, ini beritanya ini. Saya unjukin aja di Tempo. Nah gitu ya, Tempo, gambarnya ada Luhut di depan mungkin para wartawan kali ya. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBHI Asfinawati melihat langkah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyomasi Haris Azhar bisa membahayakan kebebasan berpendapat. Asvin menilai somasi seharusnya dilayangkan warga atau masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Menarik. Ia mengatakan pejabat publik memang seharusnya mendapat pengawasan dari masyarakat. Jadi kata Asvin, direktur Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, itu somasi itu seharusnya dari masyarakat kepada pejabat publik, atau pemerintah, bukan sebaliknya. Ia meyakini upaya selama ini hanya akan menekan kebebasan berpendapat tumbuh di Indonesia. Dengan adanya somasi, masyarakat akan cenderung berpikir berkali-kali sebelum melakukan kritik terhadap pemerintah, kata dia. Aswin menduga langkah somasi sengaja dipilih agar para pejabat publik itu lebih mendapat simpati dari masyarakat dan dengan memainkan posisi menjadi korban atau playing victim. Sepertinya begitu setelah dikritik di mana-mana tentang penghinaan pasal Undang-Undang ITE. Kata Aswin, jelas ini upaya menekan kebebasan berpendapat. Coba membuat takut orang-orang yang mau melakukan hal serupa. Saudara sekalian, yang dikatakan Ketua Lembaga Hukum, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Asfinawati itu bisa jadi benar ya, bahwa dengan ada somasi, ancaman tindakan hukum dan sebagainya, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk melakukan kritik kepada pemerintah atau penguasa. Tapi ada tapinya. Hal itu bisa jadi tidak berlaku untuk sebagian pengkritik. Tidak berlaku untuk sebagian pengkritik yang memang sudah punya pertama, dia tidak asal kritik, dia punya angka-angka, punya data, punya fakta, punya temuan-temuan. Dan yang paling penting orang-orang seperti Haris Azhar, Fathia, segala macam ini orang-orang yang memang fighter, pejuang. Itu menarik. Aktivis-aktivis ini mungkin karena mereka tidak punya apa-apa. Kalau Anda kaya raya, Anda punya aset jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran dolar, maka Anda tentu tidak akan serampangan. Anda harus hati-hati. Mau begitu, aduh jangan nanti bisnis saya, aduh nanti aset saya. Tapi kalau orang yang nggak punya, hanya bermodalkan semangat, kecerdikan, kecerdasan, data, angka, bukti, fakta, segala macam, dan yang paling penting keberanian tadi, maka somasi semacam tadi saya mau ngomong udah putus urat takutnya nanti sangat berlebihan. Tapi rekam jejak para aktivis pembela keadilan, pembela HAM, pembela lingkungan selama ini memang begitu.
selama ini seperti itu. Saya belum mendengar, walaupun bisik-bisik ada beberapa yang mulai lumer, luntur segala macam, tapi sebagian besar mereka dalam bahasa agama kita Islam istiqomah. Istiqomah, konsisten dan komitmen dengan perjuangannya. Dan kita tunggu ketika wartawan nanya kepada Haris Azhar tentang somasi Luhut yang akan berakhir besok tanggal 31. Menurut kuasa hukum Luhut, Junifar Girsang kalau nggak salah ya, Girsang ya, itu batas waktunya besok tanggal 31 Agustus. Dan ketika Haris Azhar diminta komentarnya, dia mengatakan bahwa para penasihat hukumnya, para pengacara akan membuat jawaban segera. Kita tunggu aja apa jawabannya. Dan saya hampir pasti Haris, baik Haris maupun Fathia tidak akan menyerah, tidak akan mundur. Karena memang Sudahlah, kita paham betul bagaimana kelakuan kekuasaan dan penguasa di negeri ini ya. Dasar ya. Jadi pertanyaan Bang Asari Usman tadi menarik sekali. Pak Luhut, apakah Anda menjadi kaya raya tanpa noda? Itu menarik. Itu pertanyaan buat Pak Luhut dan khususnya juga kepada para pejabat baik sipil maupun militer Indonesia yang lain ya. Apakah Anda menjadi kaya raya tanpa noda? Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.